selama 1 tahun. Dan saya punya catatan dan saya sudah diskusikan itu dengan 3 orang pendeta. 3 orang pendeta, Pak. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga pendeta IGD Supratniana Master Teologi, alumni Manado. Saya diskusi. Yang terakhir itu, Pak, dari jam 8 sampai jam 2 subuh saya diskusi dengan beliau. Apa pertanyaan saya, Pak? Ada 3 pertanyaan yang saya berikan dan tidak mampu dijawab dengan Bibel. Dan sampai kiamat nggak bakal mampu dia jawab, kecuali LAI membuat kembali kitab baru revisi. Baru bisa dia jawab. Apa pertanyaan saya, Pak? Tunjukkan saya 1 dalil di mana mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan hari kelahiran Yesus. Karena saya sudah buka dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tunjukkan saya dalil di mana Yesus pernah bangun gereja dan kapan Yesus mengajak murid-muridnya untuk beribadah ke gereja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, alasan apa yang membuat kalian memindahkan hari Sabat menjadi hari Minggu, hari Ahad? Apa alasan gereja? Dan 3 dalil ini mereka tidak mampu, itu baru sebagian kecil. Ya. Maka sesungguhnya, Pak, kalau seandainya para pendeta-pendeta ini jujur dengan apa yang saya temukan dalam Bibel, mereka seharusnya masuk Islam. Tahu nggak, Pak, ayat yang saya temukan dalam Bibel? Yang itu kalau mereka amalkan, nggak ada orang Kristen, Pak, di muka bumi. Kalau kita buka kitab buku, ya, jangan kita bilang kitab, karena Bibel itu bukan kitab, buku. Karena buku hasil penelitian dukun. Kemudian dibuat menjadi sebuah buku. Ini dalil, sebentar saya sampaikan. Apa dalil yang kemudian orang Kristen ini harus dibunuh? Jelas, Pak, dalilnya dalam buku Kejadian 17 ayat 14. Setiap laki-laki yang tidak disunat, dikhitan, Pak, harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dan perjanjianku ini kekal selama-lamanya. Bayangkan itu, Pak, harus dibunuh. Ini kata Bibel. Nah, kalau kita berangkat lagi di kitab Yesaya, apa kata kitab Yesaya? Ngiri lagi di situ, Pak. Orang-orang akan dihukum dengan api dan pedang, akan dibinasakan. Siapa orang-orang itu? Mereka yang memakan daging babi. Ya. Dan satu-satunya agama di muka bumi yang melarang makan babi, yang mengharamkan makan babi, cuma Islam, Pak. Yang lain nggak ada. Yang berkaki 4 itu tinggal nggak ada kaki, nggak masuk ini kriteria. Ya, makanya mereka marah sama saya. Loh, ini fakta, Pak. Bisa dibuka dalam kitab Yesaya 66 ayat 16 sampai 17 itu. Di buku itu ditulis dengan sangat lantang bahwa Allah akan, Tuhan mereka akan membunuh dengan api dan pedang orang-orang. Siapa orang-orang itu? Yang menyembah dewa-dewa dan memakan daging babi. Iya. Nah, makanya orang-orang Kristen itu, Pak, tidak ada yang lolos, Pak. Karena mereka semua pemakan babi. Padahal sudah diingatkan oleh Yesus, Pak. Kalau seandainya babi itu makanannya para nabi, tidak mungkin Yesus mengusir setan kepada gerombolan babi. Gitu. Kemudian apa ayat yang begitu mencengangkan ketika saya buka Bibel, Pak? Bayangkan di dalam 1 Korintus, Pak. Ini Masya Allah, ya. Dan ini dijalankan oleh mayoritas umat Islam. Kaum apa? Para muslimah. Bayangkan, Pak, dalam Bibelnya, dalam buku yang ditulis dalam buku Korintus 1 ayat 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 11 ayat 5 dijelaskan di situ, Pak. Wanita yang tidak memakai kudung, jilbab, adalah perempuan yang hina. Hina, Pak. Iya, bayangkan itu. Makanya perhatikan rumah-rumah orang Kristen yang di situ ada foto Bunda Maria, belum satu pun saya dapatkan foto itu Bunda Maria tidak berjilbab, Pak. Jilbabnya panjang malah. Dikala kita jilbab kita orang Islam. Kalau kita lihat di foto-foto yang ada hari ini di rumah-rumah orang Kristen, coba lihat fotonya. Pastikan, Pak, foto itu pasti
berjilbab Bunda Maria. Karena memang kata Bibelnya wanita yang tidak berjilbab itu adalah perempuan yang hina. Kalau dia tidak mau berjilbab harus digunduli kepalanya. Dan sebuah kehinaan kalau perempuan itu digundul. Nah, ini fakta yang ada dalam Bibel. Sehingga yang saya temukan dalam Bibel itu, Pak, mayoritas itu yang menjalankan adalah umat Islam. Hatta wudu ada dalam Bibel. Sujud ada dalam Bibel. Nah, ibadah-ibadah ini yang Yesus contohkan tidak diikuti oleh mereka. Dan yang paling fatal, Pak, udah mau menghadap rohnya. Udah mati, Pak, udah koit. Nabi Isa mencontohkan, Yesus mencontohkan kalau ada orang mati, bahkan dia sendiri ketika mati dikafani, Pak, dibungkus dengan kain lenan warna putih. Tuh, disuruh dikafani. Tapi mereka di apa, Pak? Pakai kayu, Pak. Saya bilang iya wajar pakai kayu karena nanti jadi bahan dasar api neraka itu. Makanya pakai kayu. Iya. Mengapa saya, Pak? Masya Allah. Ketika belajar Bibel itu tidak ada satupun ayat yang memberikan jaminan bahwa orang Kristen itu akan masuk surga. Hatta Paulus, pendiri agama Kristen. Karena Yesus itu bukan pendiri agama Kristen, Pak. Yesus tidak datang membawa agama Kristen, tidak ada dalil. Bahkan Paulus sendiri tidak pernah merekomendasikan untuk bangun gereja. Paulus sendiri tidak pernah merekomendasikan untuk merayakan perayaan Natal. Enggak ada Paulus merekomendasikan itu. Siapa yang merekomendasikan itu? Para pendeta. Untuk apa? Jangan ditanya lagi, Pak. Kalau bukan untuk kantong. Iya. Nah, ini fakta, Pak, yang saya dapatkan. Ketika fakta itu saya dapatkan, saya coba adu argumentasi saya. Saya mengadu ilmu yang saya dapatkan tentang Bibel dengan para pendeta. Tetapi saya tidak mendapatkan satu pun jawaban yang itu diambil dari buku-buku mereka. Mereka ngaku, Pak, kalau Bibel itu datangnya dari Tuhan. Mereka ngaku. Tetapi ketika saya sodorkan ayat ini kepada mereka. Pak, bagaimana ceritanya? Lukas ini adalah seorang dukun. Kita bisa buka dalam Kolose 4 ayat 14. Dia adalah seorang dukun, Pak. Dukun. Kemudian dukun ini melakukan sebuah analisa, penelitian, Pak. Dijelaskan dalam kitab, dalam buku Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Lukas menerangkan, Lukas sendiri yang menjelaskan bahwa dia melakukan sebuah riset, penelitian. Kemudian dari risetnya itu dia mengambil sebuah kesimpulan. Dia menyimpulkan dan kemudian menuliskan dalam sebuah buku. Dan buku itu diserahkan kepada Theophilus. Kemudian Theophilus membacakan kepada masyarakat, kepada jemaah. Dan kemudian jemaah menganggap itu firman Tuhan. Bayangkan itu, Pak. Hasil penelitian dukun. Kemudian dijadikan kitab. Makanya ada ayat, Pak. Ini ayat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau tadi kita pas baru nyampe di sini, ustadznya putar morotal, ya kan? Ayat-ayat suci Al-Quran. Saya berani nantang para pendeta, Pak. Berani nggak? Ayat-ayat yang ada di buku Hakim-Hakim, Yehezkiel, Amsal, diputarkan secara kuat pakai speaker di luar. Itu ngeri, Pak. Ada satu ayat di kitab Hakim-Hakim nomor 29, Pak. Itu ayat yang ngiri, Pak. Itu kalau diamalkan, makanya enak betul jadi orang Kristen itu, Pak. Makanya kata Nabi itu, dunia ini surganya orang kafir. Bayangkan, Pak, bisa dikatakan sebuah ayat yang dimana itu betul-betul tidak masuk dalam akal sebagai seorang manusia. Seorang bapak. Dikatakan di situ, ini ada anakku perempuan yang masih perawan, bawalah keluar kemudian perkosalah dia. Bayangkan kalau ayat itu kita pakai speaker, Pak, kita sampaikan keluar. Saya kalau Kristen, Pak, saya mau datang ke pendeta, Pak, saya mau amalkan kitab Hakim-Hakim ayat yang ke-29, boleh enggak? Ada anakmu yang perawan, sini, saya mau bawa di luar untuk saya perkosa. Ini buku, Pak. Nah, makanya saya katakan itu hasil penelitian dukun. Dan saya curiga itu dukun cabul, Pak.
Ini kecurigaan saya, wajar saya curiga Pak. Karena ayat-ayatnya itu betul-betul tidak manusiawi, tidak masuk akal kita sebagai manusia. Makanya perhatikan bagaimana Al-Quran menyapa kita. Ya ayyuhallazina amanu. Bukan domba kita Pak. Bukan domba. Makanya Allah itu memberikan bukan gelar. Memberikan informasi kepada kita bahwa orang-orang kafir itu, apa kata Allah? Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruk makhluk. Anjing, Pak, maaf ya, maaf. Anjing itu kalau sering kita kasih makan, dia tahu, oh ini yang sering beri saya rezeki. Anjing. Oh ini yang sering kasih saya makan. Ini yang sering kasih saya minum. Tetapi ada manusia Pak, ketika ditanya siapa Tuhanmu, anak manusia Pak dia jadikan Tuhan. Waras nggak otaknya? Iya. Anjing saja Pak. Makanya kata Allah, mereka seburuk-buruk makhluk. Makanya kemarin ketika ada di Facebook, di YouTube, ketika mereka komentar terhadap saya, suatu saat Jenny Mama itu akan kembali ke Kristen. Itu katanya Pak. Apa kata saya? Lebih baik saya jadi anjing Pak. Serius Pak. Saya kalau mau jadi kafir, mendingan jadi anjing. Karena kalau anjing Pak, masih ada yang masuk surga. Iya, anjing Al-Kahfi itu masuk surga Pak. Tapi saya tidak mendapatkan satu dalil dalam Al-Quran maupun hadis, bahkan hadis mursal sekalipun. Nggak usah hadis do'if Pak, hadis mursal, apalagi hadis sahih nggak bakal dapat. Ada nggak orang kafir masuk surga? Nggak ada Pak. Karena kalau saya jadi anjing nggak bakal dihisap sama Allah. Tetapi kalau saya jadi orang kafir Pak, nauzubillah summa nauzubillah, hisapnya itu ngeri Pak. Kata Nabi Pak, yang paling ringan, dan itu pun hanya diberikan kepada pamannya. Apa itu? Ketika diletakkan bara api di kakinya, mendidih otaknya. Itu hukuman paling ringan yang diberikan kepada orang kafir, dan itu hanya kepada Abu Thalib, pamannya Nabi. Yang lain kira-kira gimana Pak? Ya, orang Kristen itu mereka memang penghuni neraka, dan yang akan dibakar nanti kita ini Pak, yang tidak sholat, yang tidak puasa. Makanya kan bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Manusianya yaitu orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi itu Pak sedikit. Saya baru cerita tentang profil saya udah lama Pak ya.